Cuman aku meyakini orang-orang itu kayaknya make up stories deh. Kayaknya buat cerita gitu. Karena dan aku percaya juga ada sebagian orang yang telling the truth. Dan itu sangat sedikit, nggak sebanyak itu. Jadi skeptisku itu kayaknya lebih banyak yang ngibul daripada yang real. Jadi aku ngelewatin dia, aku terabas, boom. Nah waktu aku tembus, set gini, itu kayak gelombangnya itu kayak langsung di badanku, boom, di sekitarku ini, so, boom, gitu loh bang. Jadi kayak audio gitu loh, kayak gelombang itu, boom. Dan itu aku ngerasain semakin berat, langkahku tetap lari, masuk ke kamarnya Bang Muslim tuh aku berat gini kan, nggak peduli udah ini udah nempel di sini, berat masuk, ngelihat arah Bang Muslim sama Rinda kebangun waktu aku dobrak. Aku mau manggil Bang Muslim, Rinda ini udah ketakutan ngelihat aku tiba-tiba masuk. Brah gitu kan. Aku mau manggil Bang Muslim, yang keluar dari suaraku itu malah suara aneh bang. Malah kayak gini. Aku mau manggil Bang Muslim mau manggil kayak gitu. Tapi yang keluar malah suara kayak gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, kemarin itu setelah viral kisahnya Tretan Muslim sama istrinya. Nah banyak dari kalian itu yang nge-request supaya gue undang Bang Hasan nih, versi psikolognya. Buat kalian apa yang enggak, langsung dari Surabaya Bang Hasan bakal bercerita pengalamannya diteror di rumah Tretan Muslim. Halo Bang Hasan. Halo Bang Fajar. Makasih nih, udah jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih udah undang. Saat itu mengalami banyak teror di rumah Bang Muslim. Awalnya nggak percaya hantu ya? Enggak, sama sekali. Sama sekali nggak percaya? Sama sekali. Maksudnya percaya bahwa itu ada. Cuman aku meyakini orang-orang itu kayaknya make up stories deh. Kayaknya buat cerita gitu. Karena dan aku percaya juga ada sebagian orang yang telling the truth. Dan itu sangat sedikit, nggak sebanyak itu. Jadi skeptisku itu kayaknya lebih banyak yang ngibul daripada yang real. Mungkin mikir ya, kok bisa hantu kayak gini gitu? Kok selebay itu gitu. Oke, sampai akhirnya mengalami kejadian yang menakutkan sendiri. Sampai ngalamin sendiri. Oke, nah Bang Hasan ini psikolog ya? Enggak, aku sarjana psikologi. Nanti baru lanjut psikolog, kalau udah selesai baru psikolog. Tapi latar belakangnya emang psikologi dan emang apa ya, aku terdidik untuk jadi orang yang menghargai akademik, jadi berpikir saintifik. Aku terbiasa untuk melihat dunia dari kacamata itu. Betul. Gue juga kalau ketemu alumni kampus ya, itu biasanya gue juga kadang ngeledekin gitu loh. Iya. Karena kan beda banget kan, iya, akademik betul. dan entertain juga kadang betul berbeda. Banget. Oke, Bang Hasan ditahan dulu ceritanya. Bang Hasan ini juga punya channel YouTube ya, bahas-bahas psikolog. Apa namanya Bang? Psikologi sama ya kehidupan lah. Nama channelnya Hasan Askari. Cuman aku buat tuh namanya Unreal, University of Realistic Psychology. Karena psikologi yang aku bawa tuh kemungkinan besar akan anti mainstream gitu, berlawanan dengan tokoh-tokoh psikologi lain yang buat konten yang biasanya tuh sangat baik sama klien, sama viewers. Kalau aku justru kebalikannya, aku realita gitu. Padanya aja ya? Ya padanya, psikologi, realitanya kayak gimana, mempengaruhi psikologimu kayak gimana. Kalau nggak berlebihan, nggak usah berlebihan. Kalau emang besar dampaknya, ya besar dampaknya. Tapi ini menarik ya, dulu gue punya temen bang, kalau dia ada masalah itu langsung suka nyilet-nyilet tangannya. Tapi nanti kita bahas di closing nih. Oke. Jadi guys, sebelum dimulai kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus kalau kalian punya pengalaman horor bisa banget kirim di sini aja nih. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
Ya Bang Hasan boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, jadi ini aku berusaha mengingat semuanya ya Bang. Dan karena ini kejadian yang cukup traumatis buat aku, jadi emang banyak yang aku ingat banget. Sampai sekarang tuh masih ingat semua gitu prosesnya. Jadi aku berencana tinggal 4 malam di tempatnya Bang Muslim karena beberapa kerjaan. Langsung aja di hari pertama. Hari pertama aku stay di tempat Muslim itu tahun 2020 akhir, Desember tuh. Itu aku baru awal-awal nikah. Ke rumah Bang Muslim, habis buat konten, malamnya sampai rumah jam 7-an, terus ngobrol-ngobrol sampai jam 10, udah masuk ke kamar. Nah, kamar kalau diceritain di RJL waktu itu udah dibahas ya, kamar 1, kamar 2. Yang bau tuh kamar berapa? Kamar 2. Oke, berarti aku di kamar 1. Ini hari pertama. Hari pertama, aku di kamar 1, kamar tamu. Kamar 2 tuh kamarnya Ayu, adiknya Rinda. Aku di kamar 1, HP-an sampai jam 12, baru mau tidur, udah HP aku taruh gitu. Nunggu tidur ini lama, nunggu proses aku bisa tidur. Nah, lamanya itu karena aku nggak nyaman di sana. Nggak nyaman aja sama apanya ya, hawanya, suasananya kayak susah tidur, gelisah Bang. Gelisah sampai 2 jam tuh. Jadi sampai jam 2 malam tuh, yang aku ingat sampai jam 2 malam. Sampai akhirnya ngantuk banget, walaupun keadaan tetap nggak nyaman, kayak nafas juga agak ngap, padahal AC nyala dan sebagainya ya. Terus begitu momen-momen aku, kalau bahasa Jawanya tuh keselir, udah mulai masuk tidur dikit. Baru masuk tidur sebentar tuh, tiba-tiba aku dengar suara di telinga kananku, ada yang manggil. Hasan! Gitu. Itu langsung seret, kaget gini. Itu langsung merinding, waduh nggak beres nih. Ternyata aku dari tadi nggak nyaman tuh karena nggak beres gitu. Nah, aku memutuskan keluar dari kamar karena ngerasa ya nggak enak lah di kamar tuh. Apalagi habis dengar suara itu udah fix, nggak bener nih gitu. Keluar ke depan TV, ada karpetnya di depan TV. Karpet warna merah tuh, karpet yang kayak ada busa-busanya gitu. Tidur di sana di antara TV dan sofa. Jadi aku diapit antara TV gede, karpet sama sofa. Jadi aku di karpetnya. Kamarnya Bang Muslim Rinda di sini, kamar 1 sini, kamar 2 sini. Jadi aku di depan kamar 2. Tapi belum ada bau, belum ada apa tuh. Nah, waktu tidur di sana aman. Tidur langsung. Perasaan nggak nyamannya tuh hilang begitu aku keluar dari kamar. Itu suara bisikannya cewek, cowok Cewek. atau? Oh cewek. Cewek. Hasan gitu. Itu terlalu real buat aku yang skeptis gitu. Udah begitu tidur selesai tuh hari pertama. Hari kedua teman-temannya Rinda datang. Ada temannya Rinda cewek, ada Dustin, ada Ayu juga adiknya Rinda. Di hari kedua itu waktu ada teman-temannya datang, udah pada heboh kamar bau karena kita pikir ada bangkai tikus. Pokoknya ada bau bangkai lah intinya. Kamarnya si Ayu, jadi Ayu nanti bakal pindah kamar, entah ke kamar Rinda atau ke kamar 1 ke tempatku. Aku bilang, kalau mau tidur kamar situ aja. Maksudnya aku tidur di karpet aja. Lo ngapain? Enggak apa-apa, aku tidur di karpet, pakai aja kamar 1. Maksudku silahkan kamu pakai itu kamar. Akhirnya di malam kedua itu aku tidur langsung, nggak ada apa-apa. Di karpet? Di karpet, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa dan tenang aja. Di kamar 1 udah ada temennya Rinda, cewek. Nggak tahu sama adiknya Rinda atau cuman temennya doang. Alhasil besoknya, hari ketiga. Hari ketiga mereka mau jalan-jalan ke puncak. Oke, pagi itu siap-siap mau ke puncak. Aku nggak ikut, aku mau ke tempat temanku, ada kerjaan juga. Aku ke kosannya temanku. Dari siang sampai malam mereka ke Bogor. Begitu pulang, Muslim ngechat aku. Oi, di mana? Aku udah di rumah. Oke bang, aku OTW. Itu jam 1:30 malam. 1:30 malam, OTW balik ke tempatnya Bang Muslim. Sampai tempatnya Bang Muslim jam 2. Nyampe tempatnya Bang Muslim jam 2 malam. Aku masuk, langsung naik ke atas. Ada Bang Muslim di depan TV, duduk bersila sambil ngelihat ke arah TV gitu. Dia habis nonton TV apa gitu. Terus aku datang, bang, sorry bang, kemalaman gitu. Karena aku nunggu dia sampai sini juga kan. Dia, iya santai. Dia tetap duduk bersila gitu.
Aku ngeliat, kenapa nih kok kayak mukanya nggak enak, Bang Muslim mukanya nggak enak tuh. Kenapa Bang? Bang Muslim ngeliat ini. Nanti aku ceritain ya. Tapi jangan deh, kalau tak ceritain nanti nggak bisa tidur. Lah bangsat kan. Ya udah pasti makin nggak bisa tidur kan. Hah? Apa Bang? Jangan terlalu ekstrim. Kenapa Bang? Aku malah nggak bisa tidur ini kalau kayak gini, takut. Oke, coba ente cek kamar 2 yang bau bangkai itu. Apa? Coba aku ngecek, ngeliat ke arah kamar, masuk, gini. Begitu satu langkah aku masukin ke kamar gini. Pokoknya masuk ke kamar, baunya itu yang awalnya bau bangkai itu makin menyengat bau bangkainya. Gitu. Anjing apa nih gitu. Tapi satu langkah mundur keluar dari pintu, gak ada bau sama sekali. Sama sekali. Gila merinding gue Bang. Jadi waktu di dalam, terus Bang Muslim kan nyuruh, coba cari apa yang aneh di dalam sana. Ngeliat seret, kasur ini udah dibongkar kan, tinggal ada dipan-dipannya, dipan kayu-kayu itu. Aku ngeliat ke arah kayu itu, seret, langsung syok gitu. Yang ngeliat bercak-bercak darah itu. Dan itu yang ditunjukin sama Mbak Rinda waktu di konten ini, itu bercaknya udah sedikit memudar. Waktu aku ngelihat itu masih merah banget. Maksudnya darah? Bercakan darah. Darah seger darah. gitu? Enggak. Bekas darah yang kayak udah mengering gitu. Bercak warnanya tuh. Jadi kayak merah-merah tua gitu. Jadi waktu aku ngeliat, langsung kaget, merinding parah. Itu terus karena aku berusaha melindungi diri ya, langsung baca-baca kan. Baca-baca sambil sok-sok agamis gitu. Aku baca doa soal yang ngilangin gangguan jin dan sebagainya gitu. Sambil tepok-tepok temboknya. Jadi aku bacain doa sambil aku tepok-tepok gini. Maksudnya biar pergi kamu. Udah setelah itu keluar lagi. Duduk lagi ke Bang Muslim. Gimana? Apa ini Bang? Apa ini? Parah weh. Tadi diceritain sama Bang Muslim. Tadi aku masuk tiba-tiba aku pingin naik ke atas. Langsung bawaanku tuh pingin masuk ke kamar ini. Begitu aneh masuk. Itu kodam aneh langsung keluar. Dan langsung masuk ke fight mode. Jadi kodamnya Bang Muslim kan bisa santai, bisa fight mode kalau ada bahaya, ngelindungin Bang Muslim. Langsung masuk fight mode, Ani sadar nih, Ani gini-gini sendiri. Tapi nggak ngerti ngapain. Begitu udah selesai, Ani keluar, duduk sini, Ani langsung telepon teman Ani yang pintar. Ani telepon terus dikasih tahu bahwa tadi Muslim gini-gini itu karena lagi ngelawan yang ada di sana. Jin kuat yang ada di sana, intinya gitu. Dan darah itu adalah bercak darah dari kedua belah pihak. Kodamnya Bang Muslim sama yang jaga. Itu yang diceritain sama orang pintarnya itu. Yang bisa lah. Iya, orang yang bisa itu. Dan gak ada yang mati, gak ada yang menang gitu. Sama-sama hancur, tapi gak ada yang terus mati, gak ada yang terus menang, gak ada. Jadi udah cuman berdarah doang, udah selesai. Terus habis Bang Muslim cerita itu, lah terus gimana Bang ini Bang? Ya udah nanti aku panggil orangnya buat ngebersihin gitu. Udah ya oi, aku tidur ya kamar ya. Hah? Oh iya bang, gitu. Jadi kayak momen setelah aku dengar cerita se-ekstrim ini, setakut ini, terus Bang Muslim masuk kamar tuh terus, loh anjing aku sendirian cuk gitu. Itu udah mulai nggak beres. Rasa takutku tuh udah mulai dominan. Itu baunya kayak gimana emang Bang? Yang Bang Hasan cium ya? Oke. Setelah aku tahu cerita lengkap atau sebelum? Karena kalau sebelum waktu masih hari itu, aku bener-bener bau bangkai. Bau bangkai yang makin parah waktu aku ngecek itu. Kayak karena masih belum kepikiran. Gitu? Iya, masih belum kepikiran bahwa itu bau darah, belum. Tapi begitu udah tahu ceritanya, aku langsung, oh iya, itu bau darah, anyir. Bukan bau bangkai tikus. Kan nggak connect sebelumnya Bang. Apaan tiba-tiba bau darah kan nggak masuk akal. Jadi otakku langsung ke bangkai tikus yang paling masuk akal. Dan udah dibongkar semua nggak nemu bangkainya. Satu-satunya tempat yang belum kita lihat adalah di atasnya AC. Masa ada tikus di atasnya AC gitu kan. Terus dia meninggal di sana kan agak kecil kemungkinannya. Tapi kita masih mikir pasti bangkai. Tapi begitu udah ngelihat darah itu di malam ketiga itu. Oh berarti ini bukan soal tikus gitu. Ini soal hal yang lebih ngeri gitu. Nah, Bang Muslim meninggal nih. Semua pada di kamarnya Bang Muslim, termasuk temennya temennya Mbak Rinda sama Ayu juga. Jadi kamar 2, kamar 1 kosong. Aku di karpet itu. Jam 2 malam tuh. Berusaha tidur, hujan.
Hujan makin deras, terus badai, petir, dor. Jadi ketakutanku tuh terbangun bang. Dari ceritanya Bang Muslim, yang aku rasain waktu hujan, petir, ketakutannya itu kayak nambah, menumpuk. Plus ditambah lagi ngeselinnya ya, di atasnya sofa itu ada pengharum ruangan. Yang setiap 10 menit sekali, gitu. Habis kaget soal petir, setiap ada petir kaget, terus ada kaget terus bang. Karena ini takut parah udah. Dan aku gak pernah ngerasain takut yang separah ini. Karena kayak terbangun gitu, nge-make sense. Oh ternyata hari pertama yang aku dipanggil Hasan, oh ternyata ini. Gitu kan, otakku tuh ngebuat narasi sendiri di kepalaku. Jadi makin parah. Nah dari jam 2, gelisah tuh. Gelisah yang di kamar satu waktu aku hari pertama, itu gak ada apa-apanya dibanding waktu udah tahu ceritanya. Lebih parah dong. Nah habis itu aku berusaha buat nenangin diri, nggak berhasil. Akhirnya nonton Disney Plus tuh waktu itu WandaVision. Nonton sampai dapat 1 episode jam 3. Udah ngantuk banget tapi gelisah. Ngantuk banget tapi nggak kuat. Badanku ini penuh ketakutan. Hujan derasnya ini nggak berhenti bang. Akhirnya aku kepikiran, oh iya aku coba wudhu aja. Akhirnya masuk kamar mandi, ambil wudhu sambil takut. Ngeliat cermin tuh takut tiba-tiba ada apa-apa. Padahal aku orang yang sangat tidak gampang percaya gitu-gitu. Dan rasa takutku waktu itu mengalahkan logikaku udah. Jadi penuh ketakutan. Wudhu, nah hebatnya habis wudhu hilang bang perasaan gak nyamannya. Langsung bleng hilang. Oh iya? Hilang. Langsung tidur di karpet gak sampai 5 menit karena aku udah ngantuk banget tidur. Nah ini yang lucu tuh di sini. Ini cerita ngeri tapi lucu. Aku baru ingat setelah beberapa hari kejadian, oh pantes aku mengalami kejadian ngeri itu karena wudhu itu batal ketika kita ketiduran, betul nggak? Jadi kayaknya si setan ini nungguin wudhuku hilang efeknya, mungkin ya. Nggak, it's a joke. Tapi emang bener, abis wudhu hilang perasaan gak nyamannya, bisa tidur jam 3 tuh ya. Nah sekitar 3:30 itu tiba-tiba aku tidur nih ya, ini TV, ini sofa, aku tidur ngadep sana kepalaku. Kamarnya Bang Muslim sini. Jadi jalanku ke kamar Bang Muslim itu ketutupan sofa, hanya bisa ngelewatin sofanya, seret gini. Nah, jam 3:30 itu tiba-tiba aku bangun dari tidurku, bangun yang kayak dibangunin, bukan bangun yang sedikit gini terus bangun, enggak, tapi bangun yang langsung dek gitu. Nah, aku 3:30 tiba-tiba bangun, dek gini melek, seret ngeliat arah sana. Terus langsung lihat arah sini. Jadi ini sofa ya, aku bangun melek gini, set langsung lihat arah sini. Itu kayak yang dibangunin ya. Bangunnya tuh langsung dek gitu, langsung lihat arah sini. Nah, di situ dia. Dia ada di situ, di sisi kanan sini. Kalau mau ditanya bentuknya, aku nggak akan nambah-nambahin ya. Karena emang yang aku lihat hanya itu. Yang aku lihat tuh gelombang kayak gelombang suara, gelombang radio. Tahu nggak sih? Iya. Set gini, gelombang itu transparan, tapi ada gelombangnya, ngebentuk segitiga, seret gini, sebesar 2 meter lah ya, segitiganya itu. Jadi aku melek, tek gini, ngelihat itu. Nah, rasa takut yang aku rasain begitu ngelihat gelombang itu hanya 1 detik itu ya, ngelihat 1 detik. Rasa takut yang aku rasain tuh takut dibunuh, bukan takut dikelihatanin setan. Tapi kayak takut sama pembegal, takut sama perampok yang bawa senjata. Literally takut dibunuh bang. Nah 1 detik aku ngeliat itu, kaget kan. Baru 1 detik nih, jalan bang dia ke arahku. Set gini. Nah itu yang aku alami waktu itu, respon fight or flight-ku langsung aktif. Karena ini aku takut mati, takut dibunuh. Jadi mau nggak mau aku harus kabur dari sini, aku harus nyamperin tempat Bang Muslim waktu proses ini ya. Sepersekian detik itu aku langsung mikir ini harus aku lari nih, kabur. Jadi waktu jalan, set, aku langsung bangun, serep. Nggak ada jalan lain selain lewatin dia, karena ini ada sofa. Kalau aku loncat bisa jatuh, bisa makin parah gitu. Jadi aku ngelewatin dia, aku terabas, aku lewatin, jadi kayak segitiganya itu aku tembus, boom. Nah waktu aku tembus, set gini, itu kayak gelombangnya itu kayak langsung di badanku, boom, di sekitarku ini, boom, gitu loh bang. Jadi kayak audio gitu loh, kayak gelombang itu, boom. Dan itu aku ngerasain semakin berat, langkahku tetap lari, masuk ke kamarnya Bang Muslim tuh aku
brak gini kan. Nggak peduli udah ini udah nempel di sini brak masuk ngelihat arah Bang Muslim sama Rinda kebangun waktu aku dobrak. Jadi dia udah kaget, Rinda melek ngelihat aku lari, aku jatuh gitu. Aku mau manggil Bang Muslim, Rinda ini udah ketakutan ngelihat aku tiba-tiba masuk brak gitu kan. Aku mau manggil Bang Muslim, yang keluar dari suaraku itu malah suara aneh Bang, malah kayak gini. Aku mau manggil Bang Muslim mau manggil kayak gitu, tapi yang keluar malah suara kayak gitu. Wah itu begitu Rinda denger itu teriak dia. Bang Muslim kaget. Hei apa? Aku langsung nyamperin Bang Muslim, jatuh aku di samping kasur nih. Jatuh. Nah begitu jatuh yang gelombang ini lepas, bus gitu, lepas. Nggak ada udah. Begitu aku jatuh, brak. Begitu semua udah bangun di sebelah Bang Muslim, nangis Bang itu aku Bang. Nangis karena ketakutan. Gila aku udah berapa tahun nggak nangis karena takut, karena apalah nangis tuh cuman karena terharu lah, sedih lah. Ini, waduh parah. Aku benar-benar takut dibunuh dan waktu jatuh itu di bawah, Bang Muslim tanya kenapa? Sini duduk kasur sini. Udah aku nggak bisa jelasin. Aku diserang bang. Yaudah. Disuruh ngadep sana di kasurnya Bang Muslim nih. Terus Bang Muslim dari belakangku itu dia gini-gini. Seret. Itu aku nggak sadar. Bang Muslim ngapain nggak sadar. Yang jelas aku kerasa badanku tuh kayak keangkat gini. Set. Waktu Bang Muslim giniin, seret. Itu terus aku sendawa. Gitu. Waktu sendawa, rasa nggak nyamannya hilang. Hilang. Aku ngerasa, udah nggak ada. Oh selamat, alhamdulillah. Udah kan, bang parah bang. Abis aku shock beberapa menit gitu, ditanyain gimana? Oh, tak ceritain. Abis tak ceritain, wah parah ini kata Bang Muslim. Yaudah, ente tidur sini aja, bawa karpetnya di luar. Bang, aku nggak berani ambil karpet di luar. Yaudah, bareng. Udah, bawa karpet keluar ke tempat itu, takut setengah mati. Beber karpetnya di kamarnya kan agak gede ya. Udah, aku mau tidur di sana. Udah setelah beberapa menit, berarti setengah 4 sampai jam 4 kurang 15 lah. Jam 4 kurang 15, kan di situ kan adzan kan setengah 5 paling ya, adzan subuh ya. Bang Muslim setelah tenang, Rinda setelah tenang tidur lagi. Aku nggak bisa, semua udah pada tidur lagi. Setelah cerita apa itu, tidur lagi udah istirahat. Aku nggak bisa. Karena masih takut setengah mati, deg-degan, masih kayak apa ya, paranoid gitu loh. Was, ada suara dikit, langsung. Ada pintu agak gini dikit karena kena angin, gitu dikit, gitu. Kayak langsung refleks ketakutan gitu loh. Sampai nggak beberapa lama setelah mereka tidur, mungkin 15 menitan aku sendirian, jam 4, berarti jam 4 persis itu, datang lagi bang. Jadi aku ngerasain ini kayak kesini lagi gitu. Yang aura tadi tuh kayak kesini lagi gelombangnya tuh. Kayak set begitu makin dekat kayak keteken gitu badanku. Kayak tiba-tiba makin berat. Dan aku kerasa datengin aku gitu. Masuk ke kamar itu. Aku langsung teriak. Bang Muslim gitu. Bang, datang lagi bang. Muslim langsung turun. Udah tenang. Diginiin lagi. Sampai sendawa lagi hilang. Nah karena diserang 2 kali, akhirnya mereka memutuskan untuk nggak tidur, nemenin aku. Udah nemenin aku cerita-cerita, pesen KFC, pesen makan. Udah buat ngilangin takut, kita nunggu subuh. Dari jam 4 sampai jam setengah 5 atau jam 5 kurang itu adzan subuh, kita sholat subuh berjamaah. Setelah subuh, mereka udah tidur, aku masih takut. Begitu matahari udah terbit, udah terang, baru udah tenang. Udah tenang, tapi tetap nggak bisa tidur. Tapi udah tenang, udah ada mbak, udah ada kesibukan, bla 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 bla. Selesai itu. Hari ketiga. Masuk ke hari keempat itu pagi. Suaranya kayak gimana bang di kuping bang? Terus-terusan tuh ketika nempel itu. Ngungnya tuh, kayak suara dengung aja, ngung. Kayak suara. Tapi terus-terusan gitu. Suara positive feedback loop tau nggak? Ngung, tau nggak? Iya. Nggak, waktu dia nempel doang. Begitu udah ya? nggak ada. Dan beratnya itu aku kerasa bener-bener berat. Berat, badanku berat waktu dia nempel tuh. Udah selesai. Hari ketiga selesai, itu klimaksnya sebenarnya. Cuman belum selesai.
masih ada after session gitu. Pagi-pagi aku nggak tidur kan, nggak bisa tidur kan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Jam 8 aku nyari tiket pulang, padahal harusnya masih nginep 1 kali. Aku nyari tiket pulang, nggak bilang Bank Muslim, padahal harusnya masih ada ke kantor MLI lah apalah. Aku cari tiket pulang, cari tiket kereta, udah pesan dah langsung. Baru bilang, Bang Muslim, aku pulang ya siang ini. Loh, kenapa ya? Nggak bang, nggak kuat bang, bang. Yaudah, tenang, oh ya, tenang aja. Nggak apa-apa, aku udah tanyain ke orang pintar, aman. Udah, ente aman kok gini. Udah, nah nunggu pulang nih, nunggu siang. Turun ke bawahku sebelum sarapan. Jam 8 pagi tuh, setelah bilang ke Bang Muslim, jam 8 pagi, aku mau ke toilet atau mau sarapan, lupa. Tapi yang jelas, ini pagi ya bang ya. Suara yang manggil aku di awal, aku dengar lagi, Hasan, gitu. Dari arah kamar mandi bawah. Hasan, set. Mbak, aku gitu. Mbak kayak ini yang manggil. Mbak, aku samperin ke arah suaranya, gak ada orang. Anjing, aku langsung, shit, gitu. Udahlah, udah. Aku itu sampai capek bang. Jadi kayak rasa takutnya itu sampai capek kok nggak selesai gitu. Udah gitu. Udah akhirnya aku yang harusnya nunggu siang, habis sarapan pamit ke Bang Muslim. Ke rumah omku udah. Ini harus pergi dari sini nih. Udah pergi ke rumah omku, baru nggak lama balik ke Surabaya. Itu di pagi masih bau bangke? Oh baunya masih. Baunya masih. Dan aku udah nggak peduli sih. Udah nggak ngecek kamar, udah nggak apa udah. Karena takutnya terlalu besar gitu. Udah mencekam. Tapi baunya nggak nyampe kemana-mana ya di ruangan itu aja? Itu. Ini yang aku rasain ya. Seingatku baunya tuh bener-bener nggak kemana-mana. Cuman ada di kamar 2 doang. Oke. Udah setelah itu aku pulang. Nah waktu pulang di kereta api aku masih ngerasa nggak nyaman. Ngechat Bang Muslim. Bang kok aku masih ngerasa nggak nyaman ya bang ya. Kok masih gelisah, kok masih nggak enak ya. Dicoba ditanyain ke orang pinter. Kata orang pinternya, nggak ketempelan. Itu cuman reaksi trauma badannya. Karena ngalamin hal yang ekstrim. Reaksi trauma aja. Udah pulang sampai rumah, aku ceritain istri, seminggu setelah kejadian aku masih trauma. Aku 2 hari atau 3 hari sekali mesti kebangun tengah malam. Aku sampai rumah itu selama 1 minggu aku masih trauma. Setiap 2-3 hari aku kebangun tengah malam. 2 hari sekali mungkin. Kebangun tengah malam ditenangin istriku. Jadi kebangunnya itu ketakutan. Yang. Apa? Tenang. Istriku kebangun juga. Tenang. Gak ada apa-apa. Oh iya. Tidur lagi. Sampai semingguan tuh aku kebangun terus. Nah ini nambahin cerita ya. Di hari kedua waktu aku tidur dan gak ada apa-apa. Kan temennya Rinda tuh di kamar 1. Ternyata Rinda cerita. Waktu beberapa hari. Rinda cerita bahwa temennya di hari kedua yang aku tidur pules. Temennya yang ngisi kamar itu temennya Rinda yang cewek itu gak bisa tidur sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi baru bisa tidur. Jadi bangunnya baru siang jam 11-an gitu. Baru mereka belum ke puncak. Intinya yang kamar 1 digangguin juga. Tapi nggak diceritain ganggunya gimana? Enggak. Yang jelas nggak bisa tidur. Ya kayak gelisah gitu. Oh ini teman Rinda yang akhirnya meninggal ya? Iya betul. Yang sudah meninggal ya? Betul. Oke, jadi setelah selesai, setelah dari tempatnya Bang Muslim, itu jadi pengalaman yang cukup merubah keyakinanku soal hidup. Walaupun ujung-ujungnya otakku kembali ke defaultnya ya, untuk mempertanyakan kembali. Jangan-jangan itu ketakutanku yang emang terbangun sedemikian rupa sehingga proses itu adalah proses sugesti bla bla bla. Aku ngomong ke istriku yang jangan-jangan itu bukan jin, bukan apa, jangan-jangan itu ketakutanku sendiri. Penjelasan saintifikku keluar lagi dah. Itu terus istriku nyetop. Sayang udah, stop dulu. Sayang kalau kayak gini, sayang ini close minded loh berarti. Sayang kan bilang orang tuh harus open minded. Nah sekarang begitu ada sesuatu yang melawan keyakinanmu, udah ada bukti sekuat itu pengalaman yang dialami oleh bukan cuman kamu tapi teman-temannya juga. Baunya itu bisa dicium sama banyak orang.
Sayang tetap ngeyel, berarti sayang close minded, dia bilang gitu. Oh iya ya. Nah setelah itu aku memutuskan, oh iya ya udah. Ya udah itu jadi pengalaman sekali seumur hidup. Mudah-mudahan. Terus katanya orang kalau habis punya kontak kayak gitu, jadi makin peka kan bang. Itu aku ngerasain. Oh iya? Setelah kejadian di rumah muslim itu aku jadi sensitif banget. Sensitif sama ini suasananya nggak enak. Jadi aku nggak tahu itu karena trauma atau karena emang makin sensitif. Kalau makin sensitif di ilmu yang aku tahu nggak ada istilah kayak gitu. Yang ada trauma. Tapi intinya aku ngerasain hal itu. Berkali-kali ke tempat apa. Aduh nggak nyaman. Gelisah aku, nggak nyaman. Nggak nyamannya itu khas ya. Nggak nyaman yang karena hal-hal kayak gitu. Bukan nggak nyaman karena AC-nya kurang dingin, bukan. Tapi gue dulu juga gitu bang, pas pertama kali ya. Sama kan gue juga skeptis juga di awal, maksudnya percaya hantu tapi bodo amat gitu. Iya betul. Nah akhirnya setelah gue nyaris kesurupan, itu kalau misalnya kita ke satu tempat yang nggak nyaman, itu jadi kayak baru masuk mall yang ada AC-nya gitu, ngerasa nggak sih lu? Iya. Ini kenapa nih di sini kok gini? Padahal nggak ada angin apa-apa. Iya, paham. Lu gitu juga ya? Ngerasa dingin kadang-kadang Lu gitu out juga of nowhere ngerasa dingin gitu, ngerasain gitu. Iya, gue kayak gitu sekarang tuh. Jadi Terus aku pernah juga kayak ngerasa kayak aku disuruh ngelihat ke arah mana gitu yang gelap yang apa. Kok aku kayak disuruh ngelihat sana terus kayak gitu kadang. Jadi kadang kayak aku ini makin tolol gitu. Gitu, aduh. Iya. Susah. Gitulah ceritanya. Tapi akhirnya nggak ada tuh kejadian-kejadian horor susulan lagi dari Bang Hasan ya setelah kejadian itu ya. Misalnya Yang terkait dengan kejadian itu. Beda pun nggak ada berarti. Kayaknya hanya nggak enggak. nyaman aja ya. Kayaknya enggak, kalau sampai kejadian kayaknya enggak. Sebelum-sebelumnya malah banyak aku. Dulu banyak, tapi enggak se-ekstrim di rumah muslim. Cuman kayak sebenarnya semua masih bisa aku nalar. Contohnya waktu dulu aku SMA, aku tidur di kamarku sendiri di atas di rumah di Surabaya tuh. Waktu aku SMA kan aku atlet basket. Jadi pulang itu dalam keadaan capek. Pulang jam 10 malam. Jadi dari pagi latihan fisik, sekolah, sore latihan ekskul, malam latihan klub sampai rumah jam 10. Jadi badan ini capek tiap hari. Dan karena capeknya aku sering ngerasain tindihan. Tindihannya itu saking seringnya sampai aku bisa mengklasifikasikan 3 jenis tindihan yang berbeda-beda. Saking aku seringnya bang. Dan ketika aku kuliah, aku nemuin penjelasannya tuh di psikologi, secara saintifik ada nih sleep paralysis. Emang salah satu yang membuat ini bisa mudah terjadi karena kecapean secara badan. Fisik kita kecapean, otak kita masih aktif, badan kita terlalu capek. Jadi badan ini kayak shutdown, mau tidur, otaknya masih aktif. Itu yang terjadi waktu sleep paralysis. Jadi kita merasakan sensasi bahwa badan kita tidur, otak kita enggak. Kayak gitu. Itu penjelasan yang oversimplifikasi, tapi kurang lebih kayak gitu. Ya bahkan mati suri pun ada penjelasannya ya. Kenapa setiap mati suri itu kadang, ini secara sainsnya ya. Mati suri itu terkadang kayak melihat gambaran neraka, segala macam, surga, segala macam. Itu ada. Itu ilmu psikolog ya. Penjelasan saintifiknya ada. Ya nggak bisa dibilang psikologi juga ya. Tapi penjelasan saintifiknya ada. Bahkan ada buku yang ditulis sama siapa ya, PhD pokoknya. Judulnya Afterlife. Jadi dia meneliti semua orang yang pernah mengalami near death experience ataupun mati suri. Dan emang banyak ditemukan orang-orang yang pernah mengalami mati suri, mereka memiliki gambaran visual bahwa mereka memasuki alam yang sesuai dengan keyakinan mereka. Surga, nerakanya, apanya. Itu ada bukunya, Afterlife judulnya. Iya, soalnya gue kan suka banyak narsum horor gitu ya. Kadang tuh gue setelah syuting tuh gue biasa riset gitu. Saintifiknya apa, dari sisi agamanya kayak gimana. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing sama Bang Hasan.
Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Hasan ya. Terjawab sudah nih versinya Bang Hasan ngalamin kejadian-kejadian horor yang menakutkan di rumah Bang Muslim. Sebenarnya di rumah Bang Muslim tuh ada apa sih? Tapi lu baru sekali tuh nginep di rumah Bang Muslim saat itu. Sering aku nginep rumah Bang Muslim. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Setelah kejadian itu aku nggak pernah nginep Bang Muslim. Tapi sekarang katanya udah aman kan rumahnya? Katanya aman, tapi aku tetap nggak berani. Pas pada masa-masa itu aja ya? Iya. Dan katanya dikirim dan sebagainya ya. Iya. Aku pas cuma kemarin. ngikutin ceritanya. Oh ada ini, waktu Rinda awal cerita-cerita di Instagram, Instastory. Ya itu viral tuh. Iya, Rinda tuh dikirimin foto sama 2 orang pintar yang berbeda. Soal sosoknya. Iya. Aku dikirimin sama Rinda. Rinda aku mau lihat, mana? Dikirimin gambarannya. Ada 2 bang. Nah, waktu ngelihat gambar yang pertama, di mana itu cewek, itu aku kayak ngerasa familiar banget. Anjing ini cok itu. Yakin gitu. Ini Rinda, dia gitu. Padahal lu belum pernah San, lihat. tapi katanya orang pintar yang ini kayaknya lebih kuat, orang pintarnya lebih pintar gitu. Yang kayak gini San, enggak Rinda. Aku yakin betul bahwa itu yang cewek itu. Yang gambaran cewek itu yang kayak agak merah dikit tuh. Padahal lu Dan belum itu belum segitu lihat. Enggak, belum pernah lihat karena aku cuma ngelihat gelombang doang. intuisi Tapi lu bilang. begitu ngelihat gambar, ya ini. Kalau bahasa kasarnya this daughter of bitch ini. Ini dia nih. Dan bentuknya persis segitiga. Segitiga di gambarannya tuh segitiga gini. Oke, oh anjing. Jadi kayak ngerasa familiar, this is it gitu. Tapi Bang, ini menarik nih guys, yang kita mau bahas nih ya. Mumpung samping gua ada sarjana psikolog nih. Kan kadang nih ya, suka ada pro kontra nih Bang. Buat yang cerita-cerita horor kayak gini nih. Katanya orangnya halu lah, itu perasaan dia doang. Nah kalau menurut ilmu yang lu pelajarin gimana sih? Betul. Ada banyak macam penjelasan saintifik soal fenomena supranatural. Contohnya nih ya, salah satunya halusinasi. Halusinasi bisa disebabkan apa? Gangguan, skizofrenia misalnya, itu yang punya gejala halusinasi. Atau enggak gangguan deh, tapi mengalami fase apa sih yang di bawah pengaruh obat-obatan. Oke. Orang pakai halusinogen, Iya. LSD, mushroom, magic mushroom dan sebagainya, itu bisa ngebuat orang halusinasi. Oke, jadi ada dari obat-obatan yang mempengaruhi fungsi otak, sama ada juga dari ketakutan yang terbangun begitu besar sehingga otak kita mencoba untuk connecting the dots dari ketakutan itu, akhirnya sampai berhalusinasi. Dan itu halusinasi ringan, biasanya auditory, pendengaran. Sampai penglihatan itu jarang. Karena Ini yang lu takutkan pada saat itu. Nah, aku tuh curiga ini tuh halusinasi karena aku nggak ngobat, aku nggak ngobat, nggak ada pengaruh dari hal-hal lain. Juga kayaknya kalau dari pengaruh lingkungan, contohnya ada kebocoran karbon monoksida. Kalau kita itu secara nggak sadar di rumah kita ada kebocoran gas karbon monoksida kita hirup, lama kelamaan kita tuh sesak nafas. Nafas tuh jadi berat. Terus bisa sampai halusinasi auditori. Salah satu gejalanya pusing, kebingungan. Nah, gejala kebingungan, pusing, susah nafas ini kan kayak gejala orang waktu ngelihat hantu, Bang. Iya kan, rasa paniknya. Jadi ada berbagai macam penjelasan. Ada juga fenomena supranatural atau spiritual bisa terjadi dengan metode-metode yang ditemukan manusia. Contohnya ibadah. Pernah tahu nggak orang sufi dengan zikir? Lalu dia mengalami ekstasi ketika di puncak, di klimaksnya dia berzikir. Dia merasakan keberadaan Tuhan yang begitu dekat. Itu juga sama. Psychedelic itu namanya. Dan itu bukan cuma di Islam Sufi doang. Di banyak aliran, di Kristen pun ada. Di agama manapun, di Buddha apalagi. Ada banyak pengalaman spiritual yang bisa ngebuat manusia berhalusinasi. Oke. Gitu. Jadi emang banyak penjelasannya. Lalu penjelasan yang terakhir tentu saja karena ada hantu. Iya. Tapi nggak ada yang bisa dibuktikan secara sains ya Bang. Iya, karena ya Hantu gimana tuh. buktiin hantu tuh gimana? Nggak bisa, nggak bisa. Hantunya juga nggak mau ketahuan kan. Scam terbesar bisa hancur industri horor. Oke deh, Bang Hasan ya, mungkin nih pertanyaan terakhir ya. Suka duka jadi sarjana psikolog tuh apa sih Bang? Karena gue baru tahu belakangan ternyata psikolog harus ini lagi ya. Harus kuliah lagi Oke. ya.
Yang duka tuh waktu aku kemarin ngebuat konten live di YouTubeku soal cerita ini. Dukanya tuh ada orang yang menghujat, psikolog cemen lu, psikolog abal-abal lu, psikolog sarjana ngebeli ijazah lu gara-gara percaya ini. Oh iya. Jadi banyak yang mempertanyakan kredibilitasku sebagai sarjana psikologi kok bisa percaya soal hantu gitu. Nah, aku bisa bantah juga. Lah, kamu percaya Tuhan nggak? Kamu percaya sama Tuhan, aneh loh kamu. Kamu jauh lebih aneh dari aku. Kamu percaya sama Tuhan, sama Allah. Tapi kamu nggak percaya kata-katanya Allah bahwa Ia menciptakan jin. Lah, gimana kamu pilih kasih dalam percaya? Kalau kamu ateis science, kamu nggak percaya sama hantu, kamu punya poin yang kuat gitu. Tapi kalau kamu beragama, kamu menghina aku karena aku percaya atau mengalami hal-hal ini, ya kamu yang lucu gitu. Justru pasti bagian ini. Itu dukanya tuh, itu dukanya. Tapi kalau selain itu nggak ada sih. Paling ya perubahan kurikulum, perubahan undang-undang yang bikin aku telat mengambil kuliah lagi nih. Gitu-gitu aja. Ya kita doakan lagi semoga Amin. jadi psikolog nih gitu. Nanti kalau mau konseling kan bisa lah ya Bang. Amin. Dan ada jurusan parapsikologi sebenarnya. Iya betul. Tapi nggak ada ya secara akademis ya ilmu itu di perkuliahan parapsikologi gitu. Tapi ada nih istilah ini ada. Iya ada istilahnya Psikologi tuh ada. yang mempelajari peristiwa supranatural yang transcendental di luar sains. Kalau nggak salah tuh dulu ada orangnya suka di TV juga yang Iya, psikolog itu. Oh iya Tapi cewek. gue belum survei ya cewek. Apakah Cewek iya. Tahu. ada penjurusannya atau gimana gitu? Enggak. Nggak ada ya? Bukan secara akademis. Enggak ada kalau akademis. Karena akademis harus berlandaskan sains kan. Oke. Nah, nanti itu yang aku mau tanya-tanya sama ente, Bang. Boleh. Nanti gue juga bakal ada Di di kontenku. channelnya Bang Hasan ya. Tonton aja guys Di kuliah tamu. Linknya gue taruh di deskripsi. Thank you Bang Hasan udah jauh-jauh dari Surabaya ya. My pleasure, Mampir Bang ke Fajar. Thank you. RJ5. Thank you so much, Bang Fajar. Nah gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.